Ada sebuah anggapan di tengah masyarakat, kalau dalam sebuah peristiwa, katakanlah peristiwa perkelahian atau berantem, atau kemudian dalam sebuah peristiwa tersebut kemudian ada adu jotos, di mana kita dipukul terlebih dahulu oleh lawan kita, lalu kita membalas pukulan lawan tersebut. Katakanlah, dalam hal ini kita merupakan seorang yang ahli dalam bela diri. Selanjutnya kemudian dalam perkelahian tersebut atau dalam adu jotos tersebut, lawan kita babak belur atau bonyok atau kemudian luka-luka, maka dalam hal ini kita bisa lepas dari tuntutan hukum. Artinya, pasal pidana penganiayaan tidak bisa dikenakan kepada kita, atau kita bebas dari tuntutan hukum. Pertanyaannya, apakah anggapan seperti ini dibenarkan dalam hukum yang berlaku di Indonesia? Sebenarnya, anggapan seperti ini tidak sepenuhnya salah, tapi belum tentu bisa diterapkan dalam kasus ini. Alasannya kenapa? Sebelum saya membahas lebih jauh tentang persoalan ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, lalu like dan share apabila konten ini bermanfaat buat teman-teman sehingga dapat berguna bagi banyak orang dan diharapkan dapat menambah kesadaran di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti yang telah saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, ada beberapa alasan pembenar yang dapat menghapus tuntutan pidana terhadap seseorang meskipun orang tersebut melakukan dugaan tindak pidana. Pertama, adanya pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit, atau di sini kurang sempurna akal atau jiwanya, atau adanya gangguan mental atau sakit jiwa, atau yang lebih kita kenal dengan istilah gila, sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu yang kedua, adanya daya memaksa atau overmah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP, di mana di sini si pelaku melakukan perbuatan pidana karena adanya suatu paksaan atau adanya suatu tekanan yang tidak bisa ditahan oleh si pelaku. Misalnya, pelaku dan korban ada di sebuah kapal, lalu kemudian kapal yang mereka tumpangi tersebut karam dan mereka hanya bisa bertahan hidup dengan mengapung dalam sebuah atau katakanlah sebilah papan. Tetapi dalam kasus ini papan tersebut itu hanya bisa menampung satu orang. Di sini si pelaku tidak dapat dituntut hukum pidana apabila tidak menolong temannya sehingga temannya tersebut kemudian tenggelam. Lalu alasan pembenar yang ketiga diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di mana di sini misalnya si pelaku melakukan perkelahian atau katakanlah sampai membunuh seseorang karena si pelaku tersebut demi membela diri, di mana pelaku terpaksa melakukan tindak pidananya karena memang tidak ada pilihan lain kalau memang nyawanya ingin hidup atau tidak terancam. Jadi pilihannya hidup atau mati. Lalu kemudian alasan pembenar yang keempat adalah si pelaku melakukan sebuah perbuatan pidana karena melaksanakan perintah undang-undang. Hal ini diatur dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Katakanlah di sini tentara yang melawan musuh atau polisi yang kemudian menembak mati si penjahat. Dalam hal ini maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 50 KUHP, maka si pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut itu tidak dapat dipidana atau lepas dari tuntutan hukum dengan adanya alasan pembenar. Kemudian alasan pembenar yang kelima itu si pelaku melakukan dugaan tindak pidana karena melaksanakan perintah jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Di sini si pelaku melakukan sebuah dugaan tindak pidana karena diperintah oleh atasannya untuk melakukan suatu tindak pidana. Nah, di sini kita bisa ngambil contoh seperti dalam kasus polisi tembak polisi. Kembali ke pertanyaan awal, apakah kalau kita ada dalam sebuah peristiwa, katakanlah perkelahian atau adu jotos sebagaimana telah saya sampaikan tadi,
kemudian kita dalam permasalahan ini dipukul terlebih dahulu oleh lawan kita, lalu kita membalas pukulan tersebut, katakanlah kita memang ahli dalam bela diri, dan selanjutnya terjadi saling pukul-memukul, lalu kemudian terakhir lawan kita babak belur atau bonyok, bahkan terluka atau luka parah. Apakah dalam hal ini kita bisa bebas atau lepas dari tuntutan hukum? Berdasarkan dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, kalau kita mengacu pada pasal 49 KUHP atau 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka di sini kita bisa saja lepas atau bebas dari tuntutan hukum. Jadi kita memukulnya dengan alasan pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP. Di sini pelaku melakukan perkelahian bahkan sampai membunuh karena alasan demi membela diri. Artinya ada kata terpaksa, tidak ada pilihan lain, karena kalau kita tidak melakukan pembelaan atau melakukan pembelaan diri kemudian sampai memukulnya, bahkan sampai melukai atau bahkan membunuh orang tersebut, maka di sini nyawa kita bisa terancam. Tapi perlu saya sampaikan di sini, hal itu pun tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu diuji apakah benar serangan balasan yang kita lakukan kepada si korban sebelumnya itu memang jalan satu-satunya kepada kita untuk dapat membela diri atau untuk menyelamatkan diri kita. Karena memang kalau kita tidak melakukan hal itu, maka kita di sini bisa terancam jiwanya atau mungkin katakanlah kehilangan nyawa. Kalau tidak, di sini kita sebagai si pelaku juga bisa dihukum dengan menggunakan pasal penganiayaan, misalnya katakanlah penganiayaan ringan atau penganiayaan berat, atau mungkin bisa dikenakan dengan pasal yang lebih berat lagi. Saran saya, daripada repot, sebaiknya usahakan apabila teman-teman berada dalam kondisi sebagaimana telah saya sampaikan tadi, agar dapat menahan emosi. Kalau dipukul oleh si pelaku atau katakanlah orang yang mengancam jiwa kita, silakan langsung membuat laporan polisi, kecuali memang dalam hal ini kita bisa membuktikan memang kalau tidak ada pilihan lain, maka mau tidak mau kita harus kemudian membela diri atau terpaksa melakukan penyerangan pembalasan kalau memang kita tidak ingin terancam jiwanya atau kehilangan nyawa. Hal ini perlu saya sampaikan demi keselamatan diri sendiri atau keselamatan keluarga. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.